Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Abi pun yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan serta saya sayangi rekan-rekan kerja UPT SD Negeri 1 Pardasuka yang sudah meluangkan waktunya berkenan hadir dalam kegiatan sosialisasi budaya positif. Di sini saya Feti Kurniati adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7 yang dari sekolah kita sendiri UPT SD Negeri 1 Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan atau menjelaskan kepada rekan-rekan semua tentang budaya positif. Jadi budaya positif kita sudah bisa memahami semua secara harfiah. Budaya itu adalah sebuah kebiasaan, kemudian positif itu adalah sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang memberikan manfaat, sesuatu hal yang ada faedahnya gitu ya. Jadi budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif juga dibangun dalam suatu kelas. Nah, di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang kegiatan budaya positif yang mungkin kita semua sudah menerapkannya, tapi memang ada beberapa hal yang mungkin kita tidak paham atau belum paham bahwa itu sudah masuk ke dalam budaya yang positif. Bentar, trouble. Di dalam budaya positif itu ada beberapa poin gitu ya. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu kata ahli Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang dikemukakan di hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan ada beberapa miskonsepsi. Nah, ini teman-teman semua, miskonsepsi itu adalah salah mengerti gitu ya. Yang kita tadinya harusnya berada di jalur kanan gitu, kemudian kita sekarang berada di jalur kiri gitu. Nah, seperti ini ya, ini ada yang saya katakan ini ada jalur kiri, kemudian ini ada jalur kanan. Apa sih ya yang membuat miskonsepsi, atau seperti apa sih yang kita alami selama ini dan ternyata itu miskonsepsi gitu ya. Nah, ini ilusi guru mengontrol murid. Kita itu berilusi, sebenarnya apa yang sudah kita lakukan itu sebuah ilusi gitu ya. Contohnya misalkan, nah baju kamu masukin, kita mengontrol murid. Menurut kita itu sesuatu hal yang baik, padahal itu adalah sebuah paksaan. Ya. Nah, kemudian di sini ada lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Menurut kita, karena kita guru, positif, efektif, kemudian bermanfaat menurut kita, tapi belum tentu menurut murid kita. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga sering, jujur saya pribadi juga sering.
seperti lebih paham tentang budaya positif. Ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Jadi saya mensosialisasikan apa yang sudah saya dapatkan di dalam pelatihan calon guru penggerak. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga sering, walaupun bukan di sekolah kan, di rumah juga. Jadi orang tua nih, ya, suka sedikit memaksa. Udah nak, kamu sekolahnya jadi guru aja. Jadi guru itu enak. Kita sama ini dalam artian saya mau pikiran Anda dengan saya itu sama. Dengan tujuannya menurut saya itu sama. Tapi ternyata realitanya kita itu berbeda. Pikiran A sama pikiran B itu berbeda. Pikiran saya dengan pikiran Bu Sukiah itu sudah berbeda. Gitu. Begitu juga dengan murid kita, ya. Kemudian di sini selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Nah, padahal sebenarnya teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ini contoh-contohnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti banyak sekali contoh teori kontrol yang memang kita lakukan itu menurut ilusi kita sendiri ya. Oke, selanjutnya yaitu makna disiplin. Dan yang sebelumnya tadi di sini ada disiplin positif ya Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang seluruhannya ini adalah berupa teori kontrol, gitu ya, berupa teori kontrol menurut Dr. William tadi. Oke, selanjutnya adalah makna disiplin. Nah, tadi itu disiplin positif. Kita sering istilahnya sering menerapkan tentang disiplin anak, gitu ya. Nah, disiplin anak, makanya di sini saya akan memberikan pemahaman tentang disiplin positif. Konsep disiplin yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau misalkan siswa kita telat, ya kan, pasti kita merasa nggak nyaman saat pelajaran kita. Berarti siswa kita itu tidak disiplin. Itu ya, maknanya seperti itu. Kemudian selanjutnya menurut ahli juga ini Ki Hajar Dewantara mengatakan pertanggungjawaban atau parental worthless itu adalah suatu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajiban. Jadi disiplin itu bukan hanya gurunya saja yang meminta atau dari dirinya karena merasa bertanggung jawab akan apa yang dia lakukan. Oke, selanjutnya adalah nilai kebajikan. Dari budaya positif tadi, ini adalah yang berikutnya adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang.
Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti setelah ini saya akan memaparkan juga tentang hukuman, ya, terus kemudian penghargaan gitu. Tapi di sini juga ada nilai-nilai kebajikan ini, yaitu adalah merupakan suatu kesepakatan bersama. Suatu kesepakatan bersama itu di mana? Contohnya misalkan kita dalam lingkungan kantor, kesepakatan kita adalah cuci piring habis makan, ya kan? Nah, kita jalani cuci piring habis makan. Begitu juga dengan anak-anak kita gitu. Anak-anak kita kesepakatannya apa? Kemudian dimusyawarahkan satu kelas. Nah, nanti akan timbullah ini Bapak Ibu, akan timbul nilai-nilai kebajikan. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikannya? Yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah cerminan profil pelajar Pancasila. Ini yang kita gaung-gaungkan sekarang, dimensi pelajar Pancasila. Jadi apa itu yang akan timbul? Ya ini dari dasarnya, dari dasar nilai-nilai kebajikan itu yang sudah kita biasakan, kesepakatan yang sudah disepakati bersama, akan timbullah ini. Beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Nanti kita akan melahirkan anak-anak yang mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini yaitu saling toleransi. Misalkan di sini kan, apalagi di Pardasuka ya, ada suku Jawanya, ada suku Lampungnya, ada suku Sundanya, gitu ya. Kemudian ada juga di sekolah kita yang agamanya juga berbeda. Gitu. Mereka saling bertoleransi. Nah, itulah yang dimaksud dengan kebinekaan global. Kemudian bernalar kritis. Sekarang sih kalau anak-anak kita sih kritis-kritis semua ya Bu, tapi terkadang masih belum bernalar gitu, kritisnya gitu. Oke, terus kemudian kreatif. Nah, ini yang sering kita mau gaung-gaungkan, kreativitas anak. Oke, selanjutnya adalah budaya positif. Selanjutnya itu yang B adalah motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, tadi itu kita sudah ke hasilnya gitu ya, nilai kebajikannya apa aja gitu. Terus kemudian disiplin positifnya gitu. Yang kita harapkan anak-anak kita juga akan timbul disiplin positif secara mandiri, kemudian akan dapat nilai-nilai kebajikan secara mandiri, yang akan kita harapkan bahwa murid-murid kita akan kreatif, ya kan? Terus kemudian punya jiwa berkemerdekaan di global gitu. Terus kemudian punya akhlak yang mulia, itu yang kita harapkan. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan? Nah, kita samakan persepsi kita, Bapak Ibu. Di sini ada teori motivasi. Seperti apa sih gitu. Terus kemudian ada yang namanya hukuman. Apakah masih berlaku hukuman ini di zaman sekarang gitu? Kemudian apakah di zaman sekarang kita harus melakukan sebuah penghargaan terus kepada murid? Nah, apa sih ini restitusi? Oke. Yang pertama, menurut Diane Gosset dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang paling bawah
itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang anak-anak kita itu disiplinnya gitu kan karena takut, ya kan? Contoh, rambutnya nak dipotong, besok kalau nggak dipotong, ya, itu kan sudah sesuatu hukuman gitu, sesuatu hukuman. Tetapi ada masuk, ini adalah motivasi yang paling bawah, motivasi yang paling dasar. Antara motivasi dengan hukuman nanti beda tipis. Keinginan kita seperti yang tadi di depan di awal saya katakan ilusi. Nah, ilusi kita tadi itu yang mau kita lakukan gitu kan. Nah, ini diharapkan diminimalisir gitu. Motivasi ini sedikit diminimalisir, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena masih ada rasa keterpaksaan. Kemudian di atasnya lagi ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak kita disiplin terkadang apa? Karena pengen dapat penghargaan, contohnya pujian saja. Wah bagus nak, disiplin nih contohnya seperti si A, gitu kan? Nah, itu adalah tingkatan motivasi yang kedua. Dan sekarang tingkatan motivasi yang paling tertinggi, yang paling atas, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah Bapak Ibu yang diharapkan. Diharapkan kita semua, bahkan program-program pemerintah itu dia mengharapkan bahwa murid-murid kita itu nanti termotivasinya yang nomor 3 ini. Nah, seperti apa saja sih supaya tercapai untuk motivasi yang ketiga ini, yaitu nanti boleh divariasikan Bapak Ibu. Yang penting ada sebelum di dalam kelas bahwa anak-anak itu ada gerak program menyapa dulu, bisa menyapa satu sama lain dengan teman-temannya gitu. Terus yang kedua, kira-kira bisa nggak yang pertama Bapak Ibu? Insya Allah bisa ya. Ya saya mohon bantuan ini. Saya minta bantuannya untuk Bapak Ibu menerapkan program yang saya buat ini gitu. Dan nanti ini akan saya tampilkan di aksi nyata yang berikutnya gitu. Apa sih pencapaian, apa tindak lanjut yang sudah dilakukan Bu Fenty di sekolahnya dengan budaya positif tadi gitu? Apakah sudah diterapkan dengan teman-temannya? Apakah sudah disosialisasikan dengan teman-temannya? Karena saya harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu. Tidak akan tercapai sebuah program yang diprogramkan baik kepala sekolah gitu kan, atau teman-teman yang lain, guru-guru yang lain, termasuk saya gitu sebagai calon guru penggerak gitu, tanpa ada kolaborasi dengan teman-teman semuanya gitu. Dan juga mohon dukungan dari Ibu Kepala Sekolah untuk semua program yang saya buat. Kemudian selanjutnya adalah TTM. Apa itu TTM? Bukan teman tapi mesra ya. Tapi tolong terima kasih maaf. Nah, tolong Ibu ambilkan HP misalnya. Terus terima kasih ya nak. Terus salah, jangan sungkan-sungkan. Kita yang bilang maaf ya nak, Ibu terlambat. Ya. Gitu. Jadi saya minta tolong nak, ambil barang di gudang. Kuncinya Ibu minta tolong ambilkan di tempat sama Bu Tia. Mana Ibu nggak bawa? Saya sering datang terlambat. Ya, maaf ya nak, Ibu terlambat. Itu dari kita. Kita pasti sudah menerapkan itu. Tapi apakah anak murid kita sudah menerapkan itu? Nah, itulah yang mau saya programkan Bapak Ibu.
Jadi programkan anak murid kita untuk melakukan TTM selain 5S. Kalau 5S sudah sering, sudah tahu anak-anak. Coba ditanya sama anak-anak, nah TTM, apa itu TTM? Masih belum tahu gitu. Tapi kalau misalkan ada dibilang terima kasih, tolong salah maaf, oh iya Bu, tahu. Tapi nanti itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, berapa lama sih Bapak Ibu? Sepertinya kurang besar ini. Jadi saya itu ada rencana pelaksanaannya gitu. Nah, ini masuk minggu keempat. Minggu keempat itu sosialisasi yang saya berikan. Bukan hanya 1 bulan, itu percobaannya. Diharapkan adalah sampai seterusnya. Jadi budaya yang kita lakukan di sekolah ini gitu, itu budaya positif. Piket kita sudah lakukan, ya. Setiap pagi kita menyapa anak murid kita. Nah, saya berharap itu pun masuk ke dokumentasi, gitu. Setiap guru piket, gitu ya, menyapa, terus kemudian salam kepada sama-sama anak murid gitu ya, terus kemudian senyum gitu dengan anak murid. Nanti tolong didokumentasikan, bukan hanya berupa foto tapi berupa video juga. Jadi nanti saya minta tolong buat guru-guru piket juga untuk membuat itu di gerbang ya, kan kita sudah biasa, sebenarnya kita sudah biasa gitu, tapi memang hanya butuh dokumentasi gitu kan. Kemudian punya 2 program saja di budaya positif ini. Nah, nanti saya juga mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu, tolong disampaikan dengan rekan-rekan yang lain. Saya mohon dukungannya di saat seperti ini sebuah sosialisasi gitu. Nanti juga kita akan dilihat berapa jumlah gurunya, berapa yang ada di dalam video. Dan tanggal 9 itu saya pendampingan. Nah, pendampingan itu saya juga akan melakukan hal yang sama seperti ini, tapi dilihat guru pengajar praktik atau guru atau PP gitu, pengajar praktek di sini. Dan harus ada kepala sekolah dan minimal 7 orang guru, serta nanti ada kuesioner untuk murid. Jadi nanti ini juga ada kuesionernya gitu. Budaya positif yang akan saya berikan itu ada berupa kuesioner. Apa itu kuesioner? Yaitu selebaran berupa pertanyaan-pertanyaan seputar hati. Selanjutnya kita baca. Kita samakan persepsi. Nah, ini Bapak Ibu saya ada tabel. Kelihatan nggak tabelnya? Enggak ya? Nggak bisa dilihat. Nah, ini saya bacakan aja sedikit aja contohnya ya. Ini contohnya saja nih. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini sebuah hukuman. Terus kemudian kita ada yang namanya konsekuensi sekarang. Bukan lagi bahasanya hukuman, tapi konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusi, apa sih restitusi ini? Nanti saya sampaikan Bapak Ibu. Kemudian restitusinya itu adalah merupakan pilihan. Nah, jadi tadi ini adalah sesuatu yang menyakitkan buat si anak. Contohnya saya menghukum anak gitu, tidak membawa tumbler. Saya kan selalu kalau misalkan pelajaran olahraga, saya suruh anak membawa tumbler dan airnya di dalamnya gitu, bukan tumbler kosong gitu ya. Jadi menjadi sebuah kebiasaan anak bahwa di jam olahraga itu selalu membawa botol minum. Tapi ada anak yang nggak membawa botol minum. Nah, di awal dulu saya selalu langsung, ayo push up. Ternyata gitu kan, kita tidak menelusuri dulu kenapa penyebabnya anak ini tidak membawa tumbler gitu kan.
sudah langsung disuruh push up. Nah, dia merasa sakit hati Bapak Ibu. Nah, di sini inilah dia merasa ini adalah identitas gagal hukuman. Gitu. Identitas gagal. Jadi ini kita sudah sepakati dulu, kesepakatan bersama di dalam kelas. Nah, dia akan berubah menjadi konsekuensi. Nah, coba anak-anak, kan kemarin sudah disepakati bahwa jam olahraga itu bawa botol minum, bawa minum. Benar nggak misal? Benar Bu. Sudah, konsekuensinya apa? Kamu salah, gitu kan? Kamu merasa ya Bu, saya salah, saya nggak bawa botol minum. Oke, saya siap menerima konsekuensinya. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya. Gitu. Nah, kemudian apa itu restitusi? Ya. Oke, ini tadi ya. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada peringatan terlebih dahulu, kita langsung suruh anak itu lakukan apa yang kita mau. Nah, ini. Terus kemudian konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sudah terencana. Kesepakatan dengan anak murid. Jika anak murid tidak mengikuti kesepakatan itu, masuknya ke konsekuensi. Oke ya. Selanjutnya, ini adalah hukuman oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Menurut Elpiko, ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini sebenarnya menurut kita sebuah penghargaan, tapi kita itu dihukum oleh sebuah penghargaan. Menurut Elpiko, bukan menurut Bu Fenty. Ya, oke. Selanjutnya adalah, nah ini, Bapak Ibu, penghargaan atau hukuman yang kita lakukan itu punya dampaknya. Nah, kalau menurut Elpiko lagi, ini ya. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi kan bahasanya agak serem ya, menghancurkan gitu di sini. Nah, menghancurkan potensi. Jadi kalau misalkan apa aja sih dampaknya? Nah, inilah Bapak Ibu, berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalkan kita terus-terusan ngasih penghargaan, jadi siswa itu mau melakukannya karena ada yang didapatkan. Gitu. Ayo nak, belajar. Besok ibu kasih permen yang dapat juara. Besok anak-anak, Bu saya sudah belajar, saya mau minta permennya. Mana Bu permennya? Kan seperti itu. Ini berpengaruh, bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Tidak efektifnya bagaimana? Bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dikasih juara 1, 2, dan 3, ya kan? Terus yang lainnya jadi akan lebih malas gitu. Karena nanti yang juara ya itu lagi. Padahal menurut kita itu adalah sebuah reward, sebuah penghargaan. Ini yang membuat tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Merusak hubungan dengan siapa ini?
dengan teman-temannya. Gitu. Ini kita tidak pernah sadari. Ternyata hal-hal ini yang sering terjadi dengan kita. Mudah-mudahan ke depan kita enggak. Oke, dan selanjutnya adalah mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, gitu ya. Kenapa mematikan kreativitas? Ya belum tentu yang nggak juara itu nggak sukses, gitu. Dan belum tentu juga istilahnya, maafnya ngomong, yang juara itu kedepannya pun sukses, gitu. Nah, kenapa? Jadi kita hargailah semua apa yang murid-murid kita dapatkan, apa yang murid-murid kita lakukan. Semuanya kita hargai, walaupun kecil. Nah, nanti setelah ini adalah apa rancangan saya di SD kita ini, ya. Terus kemudian seperti apa nanti kebiasaannya akan saya tampilkan. Ini dia tadi Bapak Ibu, saya mengatakan restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, nanti saya akan tampilkan sebuah video. Kebetulan video itu saya ambil di tempat SD atau sekolah lain. Saya berkolaborasi dengan sekolah lain untuk pengambilan sebuah video. Jadi nanti saya akan tampilkan video saya tentang segitiga restitusi, gitu. Tentang restitusi itu sendiri seperti apa. Nah, ini restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita memberikan kesempatan kepada murid kita untuk memperbaiki kesalahannya atau sikapnya yang salah, gitu ya. Nah, ini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan seterusnya, bisa dibaca Bapak Ibu semuanya, sampai ke restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, selanjutnya oke, ini adalah video saya, yaitu tugas demonstrasi kontekstual waktu itu, budaya positif. Mau kasih permen yang dapat juara. Besok anak-anak, Bu saya sudah belajar, saya mau minta permennya. Mana Bu permennya? Kan seperti itu. Ini berpengaruh, bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Tidak efektifnya bagaimana? Bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Dikasih juara 1, 2, dan 3, ya kan? Terus yang lainnya jadi akan lebih malas, gitu. Karena nanti yang juara ya itu lagi. Padahal menurut kita itu adalah sebuah reward, sebuah penghargaan. Ini yang membuat tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Merusak hubungan dengan siapa ini? Dengan teman-temannya. Ini kita tidak pernah sadari. Ternyata hal-hal ini yang sering terjadi dengan kita. Mudah-mudahan ke depan kita enggak. Oke, dan selanjutnya adalah mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, gitu ya. Kenapa mematikan kreativitas? Ya belum tentu yang nggak juara itu nggak sukses, gitu. Dan belum tentu juga istilahnya, maafnya ngomong, yang juara itu kedepannya pun sukses, gitu. Nah, kenapa? Jadi kita hargailah semua apa yang murid-murid kita dapatkan, apa yang murid-murid kita lakukan. Semuanya kita hargai, walaupun kecil. Nah, nanti setelah ini adalah apa rancangan saya di SD kita ini, ya. Terus kemudian seperti apa nanti kebiasaannya akan saya tampilkan. Nah, ini dia tadi Bapak Ibu, saya mengatakan restitusi. Apa restitusi itu? Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin
saya akan tampilkan sebuah video. Cantik ya Bu? Ya, oke, ini segitiga restitusi. Konsep menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Validasi itu berarti kita meyakinkan dan menanyakan kepada anak bahwa dia merasa sesuatu yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Nah, kita validasi gitu ya. Kita validasi itu. Oke, lanjut. Nah, ini kasus yang pertama, Bu. Skenarionya yaitu hari Selasa pagi, jadwal pelajaran PJOK pada jam pertama di kelas 5, saat masuk kelas dan setelah melakukan pembelajaran, Agril yang merupakan ketua kelas melaporkan bahwa salah seorang temannya yang bernama Alam tidak melaksanakan piket kelas yang menjadi kesepakatan kelas bersama. Oke, lanjut. Ya, ini dia. Ya, ini menstabilkan identitas dan menanyakan. Nah, ini validasi namanya. Berarti anak ini benar merasa bersalah. Bersalahnya secara sendiri. Dia merasa bersalah secara sendiri. Melaksanakan tugas alam dulu, ya. Sebelum alam bermain bola di setiap orang melaksanakan tugas alam dulu, ya. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Kita muridnya kalau misalkan hari ini kita mencari solusi bisa menurut Alam, apa yang harus dilakukan agar kesalahan ini tidak terjadi? Oke, bentar. Jadi kapan mau dilaksanakannya? Besok dan seterusnya. Berarti Alam sudah mau berusaha jadi lebih baik lagi. Ibu doakan ke depannya ya Alam bisa terus konsisten ya. Dan kita dalam dulu dan bisa ya, oke. Oke, itu tadi. Ini ada dua kasus sebenarnya, tapi sama Bapak Ibu. Tahapannya ada 3, gitu.
memang tahapan yang pertama yaitu tadi kita identitas atau mengidentitaskan atau kita menanyakan kebenaran bahwa apa yang disampaikan oleh temannya. Terus kemudian validasi, kita validasi bahwa dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Bukan kita yang mengatakan bahwa itu salah, gitu. Tapi secara sadar anak itu yang mengakui bahwa dia bersalah karena dia melanggar kesepakatan, ya, kesepakatan kelas. Kemudian selanjutnya yaitu meyakinkan bahwa si anak tidak akan mengulangi tindakan itu lagi, gitu ya. Kira-kira seperti itulah gambarannya ya Bapak Ibu ya, gitu. Sampai Bu Feti terlihat sangat manis di situ ya. Memang sulit memang Bapak Ibu menurut saya, tapi kalau menurut saya Bapak Ibu bisa, gitu. Dan pasti bisa untuk menerapkan restitusi itu, gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke itu lagi. Balik ke PowerPoint. Ibu Nur. Oke, nah ini. Nah inilah yang dibuat, yang tadi saya katakan tadi, kita buatlah sebuah keyakinan kelas. Kalau saya PJOK itu keyakinan dalam mengikuti pembelajaran PJOK atau kesepakatan. Kesepakatan saat pelajaran PJOK. Nah ini keyakinannya untuk apa? Untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Tidak hanya di mulut saja, tapi buatlah sebuah kesepakatan kelas tertulis dan diketahui oleh seluruh anggota atau warga kelas itu, gitu. Oke ya, jadi inilah sebuah keyakinan di kelas, atau buatlah sebuah keyakinan di kelas, kesepakatan di kelas, supaya ya kan, anak akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, gitu. Kita bikin sendiri. Nah, bikinlah sebuah keyakinan itu. Kenapa? Supaya jadinya sebuah konsekuensi. Kalau hukuman itu hanya satu arah, Bapak Ibu, hanya dari kita, ya. Nah, tapi kalau konsekuensi itu adalah yang dilakukan dua arah, ada dari kita dan ada dari murid. Terjadilah sebuah keyakinan kelas, gitu. Nah ini selanjutnya ya. Next. Oke, nah ini Bapak Ibu contohnya, contoh kesepakatan kelas PJOK. Saya bikin seperti ini. Yang pertama, pembelajaran selalu tepat waktu, walaupun gurunya jarang tepat waktu. Terus yang kedua, pastikan membawa semua perlengkapan, termasuk tumbler. Kemudian buku materi, buku tugas dan seragam. Makanya anak-anak PJOK itu kalau saat olahraga itu dia seragam, yang saya katakan seragam semuanya sama. Jilbabnya hitam semua, baju olahraga semua. Nah, kemudian kalau sepatu memang terkadang anak ada yang minta, yaitu saya sepakati satu kelas. Silakan kalau memang mau pakai sepatu olahraga, warnanya berbeda Bu, iya. Kalau memang disepakati satu kelas, sepakat silakan pakai. Makanya ada yang saat pelajaran olahraga ada sepatunya yang warnanya putih, gitu. Ada yang warnanya biru. Tapi hanya untuk pelajaran
olahraga. Oke, terus kemudian belajar dengan semangat dan bahagia. Nah, kalau pelajaran PGOK nggak semangat, nggak bahagia, nah, badannya nggak jadi bugar, gitu ya. Nah, inilah contohnya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Oke, selanjutnya, nah ini yang saya harapkan nanti mohon bantuan dan dukungannya semua. Ini program yang akan saya jalankan di sekolah kita, yaitu adalah program 5S dan TTM. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Oke, nanti coba saya buka di Canva biar ini gede. Nah, ini 5S itu apa? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Sudah pastinya, ya kan? Makanya kenapa saya ambil ini, sebenarnya ini adalah sebuah pembiasaan. Pembiasaan lagi Bapak Ibu. Nah, tapi berbedanya saya kepinginnya diterapkan di kelas dengan cara seperti apa? Dengan cara setiap mau masuk kelas baris terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu foto, dokumentasikan di kelas juga begitu dan kirimkan ke Bu Fenty. Karena itu menjadi tugas Bu Fenty, sudah mensosialisasikan dan punya program di sekolah dan sudah diterapkan oleh rekan-rekan semuanya. Gitu. Jadi sebelum masuk kelas, kalau misalkan toh nanti belum biasa Bapak Ibu, anak muridnya sudah di dalam semua, ya kan? Nah, Bapak Ibunya bisa, waktu itu saya lihat kelas 5 itu sudah saling sapa dengan temannya, mau masuk pakai apa, hitung dulu gitu kan, belajar berhitung dulu baru siapa yang masuk. Itu juga boleh divariasikan Bapak Ibu. Yang penting ada sebelum di dalam kelas bahwa anak-anak itu ada gerak apa namanya, program menyapa dulu, bisa menyapa satu sama lain dengan teman-temannya gitu. Terus yang kedua, kira-kira bisa nggak yang pertama Bapak Ibu? Insya Allah bisa ya. Ya, saya mohon bantuan ini. Saya minta bantuannya untuk Bapak Ibu menerapkan program yang saya buat ini gitu. Dan nanti ini akan saya tampilkan di aksi nyata yang berikutnya gitu. Apa sih pencapaian, apa tindak lanjut yang sudah dilakukan Bu Fenty di sekolahnya dengan budaya positif tadi gitu? Apakah sudah diterapkan dengan teman-temannya? Apakah sudah disosialisasikan dengan teman-temannya? Karena saya harus berkolaborasi dengan Bapak Ibu gitu. Tidak akan tercapai sebuah program yang diprogramkan baik kepala sekolah gitu kan, atau teman-teman yang lain, guru-guru yang lain termasuk saya gitu sebagai calon guru penggerak gitu, tanpa ada kolaborasi dengan teman-teman semuanya gitu. Dan juga mohon dukungan dari Ibu Kepala Sekolah untuk semua program yang saya buat. Kemudian selanjutnya adalah TTM. Apa itu TTM? Bukan teman tapi mesra ya. Tapi tolong, terima kasih, maaf. Nah, tolong Ibu ambilkan HP misalnya. Terus terima kasih ya nak. Terus salah, jangan sungkan-sungkan. Kita yang bilang maaf ya nak, Ibu terlambat. Ya. Ini sebelum ke teman-teman, saya sendiri sudah menerapkan di PGO gitu. Jadi saya minta tolong nak, ambil barang di gudang. Kuncinya Ibu minta tolong ambilkan di tempat sama Bu Pia, karena Ibu nggak bawa. Saya sering datang terlambat. Ya, maaf ya nak, Ibu terlambat. Itu dari kita. Kita pasti sudah menerapkan itu. Tapi apakah anak murid kita sudah menerapkan itu? Nah, itulah yang mau saya programkan Bapak Ibu.
Jadi programkan anak murid kita untuk melakukan TTM selain 5S. Kalau 5S sudah tahu anak-anak. Coba ditanya sama anak-anak. Nah, TTM, apa itu TTM? Masih belum tahu. Gitu. Tapi kalau misalkan ada dibilang terima kasih, tolong salah maaf. Oh iya Bu, tahu. Tapi nanti itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, berapa lama sih Bapak Ibu? Sepertinya kurang besar ini. Jadi saya itu ada rencana pelaksanaannya. Gitu. Nah, ini masuk minggu keempat. Minggu keempat itu sosialisasi. Nah, minggu keempat sosialisasi, minggu pertama Februari sampai ke 4 Februari itu pelaksanaan. Jadi selama 1 bulan program yang saya berikan. Bukan hanya 1 bulan, itu percobaannya. Diharapkan adalah sampai seterusnya. Jadi budaya yang kita lakukan di sekolah ini, gitu, itu budaya positif. Piket kita sudah lakukan, ya. Setiap pagi kita menyapa anak murid kita. Nah, saya berharap itu pun masuk ke dokumentasi. Gitu. Setiap guru piket, gitu ya, menyapa, terus kemudian salam kepada sama-sama anak murid, gitu ya. Terus kemudian senyum, gitu, dengan anak murid. Nanti tolong didokumentasikan, bukan hanya berupa foto, tapi berupa video juga. Jadi nanti saya minta tolong buat guru-guru piket juga untuk membuat itu di gerbang, ya. Kan kita sudah biasa, sebenarnya kita sudah biasa gitu. Tapi memang hanya butuh dokumentasi dicapai setiap individu. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti setelah ini saya akan memaparkan juga tentang hukuman, ya. Terus kemudian penghargaan gitu. Tapi di sini empat berarti ya. Oke, berarti saya tambahin nanti. Jadi permisi ya. Berarti PTTM. Permisi, tolong, maaf, terima kasih, gitu kan. Kemudian ya, oke, itu aja mungkin untuk masalah rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Saya hanya punya 2 program saja di budaya positif ini. Nah, nanti saya juga mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu, tolong disampaikan dengan rekan-rekan yang lain. Saya mohon dukungannya di saat seperti ini sebuah sosialisasi, gitu. Nanti juga kita akan lihat berapa jumlah gurunya, berapa yang ada di dalam video. Dan tanggal 9 itu saya pendampingan. Nah, pendampingan itu saya juga akan melakukan hal yang sama seperti ini, tapi dilihat guru pengajar praktik atau guru atau PP gitu, pengajar praktik di sini. Dan harus ada kepala sekolah dan minimal 7 orang guru, serta nanti ada kuesioner untuk murid. Jadi nanti ini juga ada kuesionernya, gitu. Budaya positif yang akan saya berikan itu ada berupa kuesioner. Apa itu kuesioner? Yaitu selebaran berupa pertanyaan-pertanyaan seputar budaya positif, seputar pribadi saya, apa yang sudah saya lakukan, dan apa yang sudah pencapaian apa yang sudah saya dapatkan, gitu. Itu mungkin dari saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam sosialisasi budaya positif yang saya berikan pada pagi hari ini. Mungkin itu saja penyampaian saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.